Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa, yang mudah-mudahan panjenengan semua selalu dilimpahi rahmat, barakah, ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan saya dan panjenengan semua di masjid ini. Kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat subuh kita, yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk bersama. Kita niatkan iktikaf, kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, kita niatkan silaturahim di samping thalabul ilmi sampai syuruk nanti. Tentunya kita berharap semoga yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan saya dan panjenengan semua di akhirat, Bapak Ibu. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan kelak sebagaimana kita dikumpulkan bersama pagi hari ini, kita nanti dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan hadis wali. Masih ingat apa itu hadis wali, Bapak Ibu? Yang bisa jawab boleh ngopi duluan. Masih ingat betul hadis wali? Halo? Ini hadis wali yang akan kita pelajari, Bapak Ibu. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, cuma belum semua penjelasannya. Ini akan saya ulangi kembali sebagai bentuk murojaah, Bapak Ibu. Kita masih dalam bab al-mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin,
karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, fal awwalu, yang pertama pada bab al-mujahadah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Kalau ada hadis seperti ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, itu namanya hadis apa? Hadis qudsi. Jadi Bapak Ibu, hadis kalau dilihat dari sumber asalnya, dilihat dari siapa yang pertama kali mengucapkannya, terbagi menjadi 4. Jadi ada hadis qudsi, itu kalau Allah Ta'ala yang berfirman. Yang kedua, kalau sumber aslinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut hadis marfu'. Hadis napa? Marfu'. Kalau sumber aslinya itu perkataan sahabat, perbuatan sahabat, ketetapan sahabat, namanya hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Yang ketiga, ada yang tahu? Kalau yang mengucapkan itu adalah tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang Islam yang berjumpa sahabat, kemudian mati dalam kondisi muslim, itu namanya tabi'in. Jadi kalau perkataan perbuatan mereka dan setelah mereka, maka disebut sebagai hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Kemudian apa perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis marfu'? Kalau hadis qudsi itu lafadznya dari Nabi, redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya dari Allah Ta'ala. Sementara kalau Al-Quran itu redaksi dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, kalau panjenengan ditanya begini, wis ono Al-Quran, lapo kok ono hadis qudsi barang? Gimana jenengan jawabnya? Halo? Tapi sampai saat ini belum ada yang bertanya nggih. Ini gak wong sampel ya. Tapi ada Pak orang bertanya seperti itu. Sudah ada Al-Quran, ngapain kok ada hadis qudsi barang? Nek panjenengan ditanya seperti itu, coba jawabannya gimana? Halo? Kalau jenengan nggak bisa jawab, orang itu pasti ngeyel Pak, tambah ndak karu-karuan gitu. Orang model begini itu ya kepelaan dhisik baru pergi gitu kan. Jadi jawabannya apa? Sebetulnya jawabannya itu mungkin sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi pertanyaannya itu, kalau memang sudah ada Al-Quran, kenapa kok ada hadits qudsi segala, kan begitu? Jawabannya Bapak Ibu, jangan balik bertanya. Jadi yang namanya pertanyaan itu tidak harus dijawab dengan jawaban. Bisa jadi jawabannya adalah pertanyaan. Jangan balik bertanya, loh sampean ini diciptakan Allah untuk apa? Jawabannya apa? Untuk ibadah. Kalau memang kita diciptakan untuk ibadah, ya pertanyaannya jangan macam-macam, cuma 2 tok. Pertanyaan pertama apa? Ibadah apa yang diperintahkan Allah kepadaku untuk tak kerjakan? Ya apa enggak? Karena kita diciptakan untuk ibadah. Banyak kaum muslimin itu enggak ngerti ibadah Pak, sehingga ibadah yang mesti dikerjakan enggak dikerjakan, malah yang bukan ibadah dikerjakan, kan begitu? Nggih napa mboten? Nah, ketika Ramadan banyak kaum muslimin tidak puasa mboten? Hah? Banyak apa sedikit? Halo? Jamu cara potes gerung sarapan dalakari. Banyak yang mboten puasa kan? Ini kan kira-kira
Ya mungkin karena mereka males atau mungkin karena tidak ngerti nih puasa itu ibadah. Padahal kan jelas kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah matur nuwun Pak nggih jazakumullah khairan. Nggih. Pernah ndak panjenengan mendapati kaum muslimin ndak salat? Halo. Banyak apa dikit? Nah itu kira-kira apa? Ndak ngerti Pak kalau salat itu ibadah, gitu salat itu dulinan ngono paling ya. Nah, ini loh contoh yang padahal yang sangat jelas salat itu wajib, puasa itu wajib, apalagi zakat. Orang itu dikira nisab itu 200 juta gitu paling ya. Padahal nisab itu kan setiap harta itu sudah sampai nisab dan sudah 1 tahun dalam genggaman kita Bapak Ibu, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ini banyak orang tidak tahu seperti itu, padahal itu ibadah yang wajib. Makanya pertanyaan pertama adalah ibadah apa yang diwajibkan Allah, yang diperintahkan Allah kepadaku untuk tak kerjakan. Ini PR-nya. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, sudah benar ndak ibadah yang saya kerjakan ini? Jangan-jangan saya mengerjakan ibadah tapi nggak sesuai yang diharapkan Allah Ta'ala. Lu contohnya gimana Ustadz? Misalkan panjenengan sholat tapi tidak khusyuk, sholat wudhunya nggak bener, sholat tapi fatihahnya nggak jangkep. Banyak Pak maksud hati pengen berjamaah di masjid, terutama rakaat ketiga keempat, nggih. Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wis takbir ruku. Ini yang mendapati begitu saya tok apa jenengan juga? Halo. Iki turu kabeh ta lak kok ditakoki meneng ae. Halo Bapak Ibu, yang mendapati seperti itu saya tok atau jenengan juga? Saya tok nggih. Halo. Wes pengen tinggal mulai loh. Bismillah. Ya ndak tahu ini saya bahas awak saya dhewe wis. Itu sering Pak di jalan ada azan pengen dapat pahala jamaah. Nah ketika sholat itu terutama rakaat ketiga dan keempat, ketika baca al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru sampai situ itu imam sudah takbir ruku'. Nah al-fatihah itu berapa ayat sih? 7. Nah kalau jenengan baca seperapat separuh itu sah mboten? Mboten sah karena Nabi SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca fatihatul kitab. Jadi al-fatihah ini nggak pernah gugur Pak, kecuali dalam satu kondisi, yaitu jenengan itu berada dalam sholat berjamaah, masuk kepada imam dan makmum yang lain dalam kondisi rukuk, terus panjenengan menangi rukuk, itu baru al-fatihah nggak dibaca, ndak apa-apa, dan jenengan nggak usah mengqadha, itu terhitung 1 rakaat. Cuma takbirnya Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir rukuk, ya. Jangan Allahu Akbar langsung rukuk, itu tidak sah karena takbiratul ihram itu adalah rukun. Jadi 2 kali takbiratul ihram, kemudian takbir rukuk, namanya takbirul intiqal, nggih, seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi itu maka jenengan enggak baca Al-Fatihah ndak apa-apa karena sudah terwakili oleh imam. Gitu loh. Nah, adapun kalau bacaan yang sir, yang baca sendiri, terutama rakaat ketiga dan keempat, itu harus jangkep Pak Fatihahnya gitu. Ya harus jangkep. Perasaan saya ini Fatihah juga membaca enggak terlalu lama, tapi kok wis mari gitu loh Bapak Ibu. Nah, kalau sholat model seperti ini, ya kalau menurut saya wallah alam tidak sah. Harus jenengan ulang di rumah Pak. Nah, demikian juga kalau misalkan sholat jahar cuma rame atau listriknya mati, jenengan nggak mendengar bacaan imam,
Nah, kalau seperti itu jenengan wajib baca sendiri. Jangan kemudian diam aja. Ya, seperti itu. Ini berkaitan dengan masalah ibadah tadi Bapak Ibu. Nah, makanya karena yang Allah menciptakan kita untuk ibadah, pertanyaannya cuma dua ini, jangan macam-macam. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman seperti ini dalam surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sementara mereka lah yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu mau bikin apa? Allah itu ada Al-Quran, Allah itu ada hadits qudsi, terserah Allah Ta'ala. Itu bukan urusan kita. Siapa kita, siapa Allah Ta'ala, kan begitu. Nah itu loh Bapak Ibu, makanya ini jawaban sekiranya ada yang bertanya, sudah ada Al-Quran, kenapa kok ada hadits qudsi, begitu. Nggih. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala firman. Ya memang ada perbedaan antara Quran dengan hadits qudsi. Kalau Quran itu kan sebagian ulama mewajibkan ketika kita membaca harus dalam kondisi suci. Ya ada sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi kalau hadits qudsi tidak apa-apa Pak gitu. Kalau Al-Quran panjenengan baca setiap hurufnya mendapatkan pahala. Hadits qudsi tidak. Nah ini perbedaan antara Quran dengan hadits qudsi. Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku. Nah makanya ini disebut dengan hadis wali. Man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, sungguh aku mengumumkan perang dengannya. Jadi barang siapa, kata Allah, memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Di sini ada dua poin yang perlu dijelaskan. Siapa itu wali? Ya karena banyak orang itu Bapak Ibu zaman sekarang ya nggak ngerti makna wali seperti apa. Sampai ada orang itu ngapunten, gak katoan, gak tahu sholat, ya kayak orang gila begitu disebut sebagai wali, gitu loh. Nah, kalau versi Al-Quran dalam surat Yunus, ayat 62-63, wali itu adalah setiap mukmin yang bertakwa. Jadi Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada takut atas mereka, wa la hum yahzanun, mereka juga tidak bersedih. Siapa mereka Bapak Ibu? Kata Allah, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Semakin tinggi tingkat iman seseorang, semakin tinggi tingkat takwa seseorang, berarti semakin tinggi tingkat ketakwaannya, tingkat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti wali itu Bapak Ibu siapapun yang beriman dan bertakwa. Insya Allah panjenengan semua ini kalau beriman bertakwa adalah wali. Tidak harus bisa terbang di udara, tidak harus bisa berjalan di atas air. Yang paling wali di antara umat Islam ini kira-kira siapa? Para sahabat Nabi kan. Yang paling tinggi adalah Abu Bakar Pak. Abu Bakar itu kalau dikatakan wali ya pimpinannya para wali. Ada tah riwayat bahwa Abu Bakar pernah terbang kayak nenek sihir begitu? Adakah riwayat bahwa Abu Bakar pernah berjalan di atas air? Tidak ada.
Justru kewalian seseorang, Bapak Ibu, ciri kewalian seseorang itu adalah ketika meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Jadi bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, keledak tidak ada. Itulah wali sesungguhnya. Nggih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu wali-walinya. Jadi alladzina aman, orang yang beriman itu adalah orang yang mewujudkan iman dalam hatinya. Wa kanu yattaqun, mereka bertakwa. Bertakwa itu mewujudkan amal soleh, ya. Dan amal soleh itu adalah meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib. Itu amal soleh. Loh Ustaz, bukannya wali itu yang bisa mendatangkan banyak karomah. Nah kalau disebut sebagai karomah Bapak Ibu, ya Dajjal itu karomahnya paling banyak, ya kan. Masih ingat hadis Dajjal? Gitu loh. Ya memang orang soleh itu punya karomah Bapak Ibu, tapi tidak harus ada karomah. Ya, karomah yang paling tinggi sebagaimana tadi saya katakan adalah yang bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Karena ada beberapa perkara-perkara yang dianggap manusia itu sebagai karomah, tapi itu adalah perbuatan setan. Setan itu bisa membuat orang terbang, bisa membuat orang dibakar nggak terbakar, bisa Pak, membuat orang berjalan di atas air nggak tenggelam, itu bisa tuh setan gitu. Makanya ada buku dari para ulama itu yang judulnya Al-Furqan, pembatas ya, Al-Furqan, pemisah baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, antara wali-wali ar-rahman dengan wali-wali syaitan. Ar-rahman punya wali, as-syaitan punya wali. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau aku melihat ada orang bisa terbang di udara, ada orang bisa berjalan di atas air, ya, aku tidak percaya dia itu sebagai wali sampai aku melihat seberapa tinggi dia berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Kalau ada orang dikatakan punya banyak karomah tapi tidak sholat, wali mboten? Ya wali syaitan, kan begitu Bapak Ibu. Nah ini kaidah tentang wali. Yang kedua, kalau memang kita itu melihat Bapak Ibu ada orang itu sebagai wali Allah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah diganggu, jangan pernah disakiti. Karena Allah yang mengumumkan perang kepadanya. Siapa yang bisa perang melawan Allah Subhanahu wa taala? Gitu loh. Itulah makna man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Nah, poin ini sudah selesai. Intinya jangan berusaha mengganggu, menyakiti, menzalimi orang yang jadi wali Allah Ta'ala. Dan wali Allah itu siapa? Siapapun yang beriman, siapapun yang bertakwa. Sehingga panjenengan semua insya Allah ya wali-wali Allah Bapak Ibu. Dan tingkat kewalian itu tergantung kepada tingkatan iman dan takwa. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi ketakwaan, berarti semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, lanjutan hadis tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Nah, ini penjelasan tentang beberapa sifat wali Bapak Ibu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, bi syai'in ahabba ilayya, dengan perkara yang paling aku cintai, mimmaftaradtu alaihi, dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya apa? Kalau panjenengan itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau panjenengan itu ingin menjadi wali Allah, ingin dekat kepada Allah, maka perkara yang paling dicintai Allah Ta'ala untuk digunakan mendekatkan diri kepadanya adalah perkara yang wajib. Gitu Pak. Jadi ciri-ciri wali itu mengutamakan yang wajib, bukan yang sunnah. Yang wajib dilakukan dengan sempurna, baru kemudian yang
sunnah, bukan dibalik. Jangan yang sunnah diutamakan, sing wajib dilalaikan. Nggih, sing wajib dilalaikan. Contohnya apa? Orang itu senantiasa puasa Daud, senantiasa sholat malam, sholat duha, tapi tidak sholat 5 waktu misalnya. Nggih. Jadi ciri wali Allah Ta'ala itu yang pertama kali dilakukan adalah ibadah yang wajib. Makanya kalau panjenengan misalkan sholat rawatib, ya sholat qobliyah atau tahiyatul masjid, baru 1 rakaat kok qomat, apa yang mesti jenengan lakukan? Batalkan, Pak. Karena ketika sudah iqamat itu perkara wajib harus diutamakan. Nah, ada orang itu tidak ngerti. Wes qomat, imam sudah baca, saya melanjutkan sholatnya. Kecuali kalau sholat sunnahnya itu tinggal tahiyat akhir ya, tinggal tasyahud ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau 2 rakaat, mulai takbir atau dapat 1 rakaat, kemudian qomat, maka yang diutamakan ibadah yang mana? Ibadah yang wajib itu. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Berarti kalau ada orang dia lebih mengutamakan yang sunnah, yang wajib gak begitu dihiraukan, itu berarti bukan wali, itu ciri orang yang gak bener, Pak. Gitu loh, paham nggih? Seperti itu. Kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah sampai aku mencintainya. Jadi ciri-ciri wali, Pak, yang berikutnya, dia senantiasa mengutamakan yang wajib. Jadi yang wajib ini dilakukan pertama kali sesempurna mungkin. Kalau sudah selesai, dia melanjutkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah nafilah. Apakah itu puasa nafilah, apakah itu sholat nafilah, ya? Apakah itu sedekah, ya, bukan zakat, ya. Sedekah kan infak nafilah kan begitu kan. Haji juga begitu. Haji yang wajib kan sekali seumur hidup. Ketika ingin lagi berarti yang kedua adalah nafilah. Nah, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah nafilah. Salat nafilah selain salat wajib apa? Ada salat qobliyah ba'diyah, Bapak Ibu, yang 12 rakaat itu kan. 2 rakaat sebelum subuh, 10 rakaat sebelum zuhur, nggih. Berapa sebelum zuhur? 4 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat setelah zuhur itu yang muakkadah, ya. Kalau jenengan mau 4 monggo, tapi yang 2 enggak masuk yang 12. 2 kali salam, Pak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, ada 12. Yang kata Nabi SAW, barang siapa sholat 12 rakaat sunnah tatawwu, bukan wajib, niscaya Allah membangun baginya rumah di surga. Masya Allah. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, ini setiap masuk masjid. Ada sholat duha, ada sholat 2 rakaat wudhu. Setelah panjenengan selesai wudhu itu ada disunahkan sholat 2 rakaat wudhu. Ada sholat apa lagi? Ada sholat malam, tahajud, nggih. Tahajud itu ya artinya ya tahajud, sholat malam, qiyamul lail, witir 1, Pak, itu, Pak. Nggih. Jadi tahajud, qiyamul lail, witir itu 1. Witir itu ganjil. Dan yang namanya sholat malam adalah sholat ganjil. Berapapun jenengan sholat ya tetap harus ditutup dengan witir. Kalau panjenengan sudah witir, nggak boleh witir lagi, biar tidak genap, kan begitu. Ada sholat apa lagi yang belum disebutkan? Sholat mutlak. Iya, tarawih itu sholat malam tadi, Pak. Cuma dia di Ramadan. Disebut tarawih karena ada kata roha. Roha itu apa? Rehat. Jadi setiap 4 rakaat itu ada istirahat.
Dua rakaat salam, istirahat sebentar. Itu loh makanya disebut at-tarawih seperti itu. Nggih. Kemudian puasa, ya puasa wajib cuma puasa Ramadan, Pak. Yang lainnya kan banyak. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Puasa apa lagi? Puasa Arafah, puasa Muharram, nggih. Kalau puasa Rajab, nah ini yang banyak ulama mengatakan hadisnya tidak sahih seperti itu. Kalau puasa Sya'ban itu Nabi itu banyak puasa Sya'ban di bulan Sya'ban Bapak Ibu, tetapi tidak full ya. Ya tujuannya itu melatih diri sebelum Ramadan biar tubuh tidak kaget seperti itu. Nggih. Ini untuk puasa nggih. Jadi orang ciri-ciri wali itu agar dekat kepada Allah setelah mengerjakan yang wajib, dia mengerjakan yang sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bih, menjadi penglihatan yang dia gunakan melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangan yang dia gunakan mukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku, kata Allah, menjadi kaki yang dia gunakan berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyanna, kalau dia minta kepadaku pasti tak beri. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idhannahu, pasti aku memberinya perlindungan. Ini maknanya apa? Apakah maknanya ini berarti manunggaling kawula Gusti gitu nggih? Halo. Ya, pemahaman wahdatul wujud itu tidak benar Bapak Ibu. Ya, jadi hamba menyatu dengan Tuhannya itu tidak adalah kok jahe ngene lan. Ono banyu gula mbek jahe kan begitu. Tidak seperti itu, Pak. Bismillah. Dan pemahaman ini lebih buruk dari pemahaman orang Nasrani, Pak. Lu kok bisa Ustadz? Iya. Karena orang Nasrani kan menjadikan itu kan hanya pada Nabi Isa. Iya kan? Sementara pemahaman ini sapa wae bisa, selama dia mencapai tingkatan tertentu. Oh wis oleh ndak salat kan begitu, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Nabi Muhammad aja loh nggak pernah seperti itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka wali yang paling tinggi, pernah tak mereka ndak salat? Pernah tak mereka mengaku sebagai Allah dalam diriku? Ndak ada, Pak. Ya, itu yang pertama. Dan Allah Ta'ala itu di mana sebetulnya? Allah Ta'ala itu di atas arsy. Jangan ketika berdoa sujud gimana? Subhana rabbiyal a'la. A'la itu artinya apa? Yang paling tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah yang paling tinggi. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna artinya apa? Kami turunkan. Kami turunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Dalam surat Al-Mulk, aamintum man fis sama, artinya apa? Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Siapa di langit? Allah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kesimpulannya begini, Allah itu kalau di bumi nggak akan cukup. Ya, nggak akan cukup. Ketika kita membaca Allahu Akbar, artinya Allah itu yang paling besar dari semua yang besar. Silakan dibuka surat Az-Zumar. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Surat ke berapa Az-Zumar itu? Ya, ayat berapa enaknya? Ada yang tahu? Ayat 67. Oke. Ini menjelaskan bahwa Allah itu besar sekali, Pak. Itulah makna Allahu Akbar.
Nah, kenapa saya jelaskan seperti itu? Itu membantah kalau ada yang mengartikan ini sebagai manunggaling kawula Gusti gitu loh. Sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka manusia itu tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Tidak ngerti siapa Allah Pak mereka itu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi semuanya dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Bumi itu loh Pak, semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawat, dan langit. Langit dan bumi besar mana? Was samawat, dan langit-langit yang seperti itu. Matwiyatum biyamini, digulung, dilipat dengan tangan kanan Allah. Subhanahu ma suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apapun yang mereka persekutukan. Gitu Bapak Ibu. Berarti kalau mengatakan Allah itu di mana-mana, dan di mana-mana berarti di bumi, berarti bisa mengatakan bahwa Allah itu ya kecil seukuran bumi kan begitu. Padahal ini kan jelas sekali. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mas samawatu sab'u, tidaklah langit yang 7, wal araduna sab'u, dan bumi yang 7, fi kafir rahman, dalam tangan ar-rahman, illa ka khordalatin fi kaffi ahadikum, kecuali seperti khordalah. Khordalah itu biji sawi pada tangan seseorang dari kalian. Ini bukannya tangan Allah seperti tangan kita, enggak, karena jelas walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma perumpamaannya itu kecilnya langit bumi di tangan Allah Ta'ala itu seperti kecilnya biji sawi di tangan kita Bapak Ibu. Berarti kan ketika ada penjelasan seperti itu, maka enggak mungkin benar arti bahwa aku menjadi penglihatan yang dia gunakan melihat, menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Enggak mungkin artinya Allah masuk ke dalam tubuh kita, dan itu bukan ajaran Islam, itu enggak ada. Ya, kalau ajaran, ya kalau dalam Al-Qur'an kan tentang Nabi Isa itu kan ada 3 Pak. Jadi ada yang mengatakan bahwa laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa. Itu bergabung jadi satu yang itu Pak. Itu ini. Ya. Kafir juga yang mengatakan bahwa Allah adalah anak Nabi Isa adalah anak Allah. Jadi ada seperti itu. Jadi Nabi Isa itu anak Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah, Allah adalah Nabi Isa. Yang ketiga apa? Yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari 3 Tuhan. Nah, ini semua disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, yang berkaitan dengan bab ini yang manunggaling tadi itu Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Nah, itu enggak benar sama sekali. Bahkan pemahaman itu jauh lebih buruk Pak. Soalnya siapapun bisa mengaku seperti itu. Tapi kalau orang Nasrani kan khusus Nabi Isa, bukan yang lain seperti itu. Terus apa artinya ini? Artinya ini adalah ma'iyah khosoh. Ma'iyah itu artinya kebersamaan Bapak Ibu. Jadi kebersamaan Allah terhadap hamba itu ada kebersamaan umum, ada kebersamaan khusus.
Kalau kebersamaan umum, ya Allah membersamai siapapun, orang kafir bukan kafir dibersamai dalam bentuk Allah mengawasi. Ya, Allah menyuruh para malaikat mencatat semua ucapannya, perkataannya. Ya Allah tahu dimanapun dia berada. Tapi kalau ma'iyah khossah itu artinya ini, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta pasti tak beri. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia minta perlindungan pasti aku beri perlindungan. Jadi setiap dia minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Bapak Ibu. Nggih. Nah, sebetulnya jin dengan manusia itu lebih mulia mana? Lebih mulia manusia. Buktinya kan disuruh sujud mereka kepada Nabi Adam, ya kan? Jadi jadi bukti bahwa manusia lebih tinggi daripada jin. Itu Nabi Adam semuanya, malaikat, iblis bukan malaikat, Pak. Nah, itu semuanya disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis tidak mau kan dilaknat sama Allah Ta'ala. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam, bukan bani jin. Makanya kita ngapain takut kepada jin, wong kita lebih mulia dari mereka. Sak soleh-soleh orang dari jin itu lebih solehan orang dari bani Adam, gitu Bapak Ibu. Iya. Nah, dalam kisah Ifrit yang Nabi Sulaiman ingin mendatangkan singgasana siapa? Ratu Bilqis, ya. Itu kan qala ifritum minal jinni. Ifrit dari jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkannya, ya kata Ifrit itu, sebelum engkau Nabi Sulaiman beranjak dari tempat dudukmu. Jadi Nabi Sulaiman kan di Syam, daerah Palestina sana, Baitul Maqdis. Sementara singgasana Ratu Bilqis di mana? Di Yaman, Pak. Di Yaman. Nah, Nabi Sulaiman itu kan banyak tugasnya. Beliau itu baru beranjak dari kursinya itu ya ketika asar. Wah, kesuwan iki Ifrit gitu kan. Terus setelah itu qala allazi indahu ilmu minal kitab. Orang yang punya ilmu dari Alkitab berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika turfuk. Aku bisa mendatangkan sebelum jenengan kedip, pling itu sudah datang. Itu siapa itu, Pak? Itu manusia itu. Masya Allah, ada orang seperti itu, Pak. Jin itu kalah. Ini juga makna bahwa jin itu hebat, ya, tetapi tetap manusia jauh lebih hebat. Itu qala allazi indahu ilmu minal kitab, itu bukan malaikat, bukan jin, itu manusia itu. Cuma ya tingkat kewaliannya Masya Allah gitu, Pak. Ya, seperti itu. Cuma kalau kita gak usah macam-macam, gak usah bisa ngangkat istana ini, istana itu, meninggal dalam kondisi husnul khotimah, alhamdulillah sekali, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih, ini hadis tentang wali, Pak. Hadis tentang wali dan pelajarannya banyak sekali. Pertama, isbatul walayati lillah. Penetapan adanya kewalian bagi Allah Ta'ala. Nggih. Jadi Allah Ta'ala itu punya walayah. Walayah, kedekatan, ya. Ada wali tadi itu sudah kita bahas, dan wali Allah Ta'ala adalah siapa tadi? Yang beriman dan bertakwa. Kemudian keutamaan wali Allah Ta'ala. Jadi siapapun yang jadi Allah Ta'ala itu, siapapun yang menjadi wali Allah Ta'ala, Allah akan memusuhi siapapun yang memusuhinya. Makanya jangan sampai kita itu ada urusan dengan orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa amal yang wajib, apakah itu sholat, sedekah, puasa, haji, jihad, belajar ilmu syar'i, dan lainnya, itu lebih utama dari amalan-amalan
sunnah. Pelajaran berikutnya, penetapan bahwa Allah itu mencintai. Allah itu mencintai amal, kadang-kadang lebih mencintai amal yang satu atas amal yang lain, dan kadang-kadang Allah Ta'ala itu mencintai seseorang lebih tinggi daripada orang yang lain. Ya makanya kita itu kalau ingin dicintai Allah Ta'ala, ya kerjakan amalan-amalan yang dicintai Allah. Kalau tidak salah saya dulu pernah menyampaikan ibadah itu ada ibadah qasirah sama ibadah muta'adiyah. Masih ingat? Halo? Oh lupa. Bismillah. Jadi sama-sama ibadah. Ada ibadah qasirah, ada ibadah muta'adiyah. Jadi Allah itu lebih mencintai ibadah muta'adiyah. Nggih. Ibadah qasirah dari kata qasir. Qasir itu apa? Pendek, terbatas. Jadi terbatas, manusia bisa mengerjakannya hanya ketika hidup, Pak. Salat, puasa, haji, tilawatul Quran, iktikaf, nggih. Birrul walidain, memuliakan tetangga, thalabul ilmi, itu hanya bisa kita lakukan ketika masih hidup. Ada mboten orang mati melaku dhewe nang masjid gitu? Halo, ndak ada. Nah, makanya mumpung hidup perbanyak amalan-amalan ini, Pak. Karena dia terbatas dengan kehidupan kita. Ibadah muta'adiyah itu ibadah yang tidak berbatas waktu. Artinya pahalanya, kebaikannya dirasakan orang lain, kebaikannya dirasakan orang lain, dan pahalanya terus mengalir meskipun pelaku meninggal dunia. Dan itu terwujud dalam sedekah. Makanya kenapa orang mati pingin balik hidup lagi, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk i'tikaf haji, tapi untuk sedekah. Nggih. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Terus ini wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu, infakkan, kata Allah, mimma razaqnakum, sebagian, bukan semua, sebagian yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang kalian. Fayaqul, ketika mati kayak ngomong, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa kok panjenengan tidak menunda kematianku sampai sebentar lagi? Untuk apa? Fa'as-sodaqo, biar aku bersodaqo, Pak. Karena sodaqo ini, jangan bersodaqo itu Masya Allah pahalanya terus mengalir. Nggih? Meskipun sudah meninggal dunia, itulah ibadah muta'adiyah. Dan Nabi SAW lebih mengutamakan ibadah muta'adiyah. Makanya beliau mengatakan begini, ahabbul a'mali ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang ini kalau panjenengan ingin menjadi orang yang paling dicintai Allah, ini jawabannya. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat, Pak. Maka jadilah panjenengan itu bermanfaat. Apakah dengan akhlaknya, dengan tutur katanya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan suka membantu sesama, gitu kan. Kemudian wa ahabbul a'mal ilallah, amal yang kalau tadi orang, ini amal, Pak. Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala
sururun tudkhiluhu ala muslim. Apa itu surur? Rasa bahagia yang Anda masukkan ke dalam hati seorang muslim. Orang Pak di jalan begitu lagi duduk atau apa, jenengan datang, jenengan kasih nasi bungkus, senang banget. Itu surur itu. Wa habbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Kalau Allah mengampuni pelacur gara-gara ngasih minum anjing. Halo, ada hadisnya kan? Dan ini kalau yang dikasih minum Bani Adam. Kalau Allah memasukkan wanita gara-gara ngurung kucing jadi ngucur. Gara-gara ngurung kucing kan dimasukkan neraka kan? Sampai mati kan? Bagaimana kalau membiarkan manusia kelaparan itu Pak? Kucing aja loh sampai masuk neraka pelakunya ketika gak ngasih makan, maka bagaimana kalau kita seperti itu gitu. Jadi sururun tudkhilu ala muslim, rasa bahagia yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim, au takshifa anhu karbatan, atau engkau menghilangkan malapetakannya. Faham maksudnya? Ya dicari aja orang punya malapetaka. Malapetaka misalnya bangkrut Pak, utangi banyak gitu kan, utangi banyak gitu. Atau orang itu waktunya bayar kontrakan nggak bisa bayar. Pokoknya seperti itulah. Atau mau keluar dari rumah sakit nggak boleh keluar karena nggak bisa bayar. Ada mboten? Atau diusir. Nah itu tuh au takshifa anhu karbah, atau engkau menghilangkan malapetakannya. Au tatruda anhu ju'an, ini, atau kamu menghilangkan rasa laparnya. Au taqdiya anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Ini kata Nabi Pak, ini perkara yang paling, perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Nabi ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah muta'addiyah itu lebih utama daripada ibadah qasirah. Kata beliau apa? Wala an amsyiya ma'a akhi, demi Allah kalau aku berjalan bersama saudaraku fi hajatihi, untuk memenuhi hajatnya, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an a'takifa fi hadzal masjidi syahron, daripada aku iktikaf di masjid ini 1 bulan. Paham nggih? Masjid apa itu? Masjid Nabawi Pak. Panjenengan meskipun bukan masjid Nabi, pernah enggak 1 bulan iktikaf nang Masjid Al-Aqsa ngono? Kadang Ramadan 10 full aja ndak, ya kan? Jadi kata Nabi, andai kan aku berjalan, makanya bagi panjenengan yang enggak sempat iktikaf, perbanyak ibadah muta'addiyah. Kata Nabi, demi Allah kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Jadi ada ibadah iktikaf, ada ibadah memenuhi kebutuhan saudara. Sama-sama bagus mboten? Tapi Nabi mementingkan yang mana? Nabi mementingkan yang yang membantu kebutuhan saudaranya tadi. Makanya kan kadang-kadang orang itu pengen iktikaf di mana gitu mau sore seumur-umur donya wis dipikir kapan berkholwat dengan Allah. Iktikaf itu kan berkholwat dengan Allah kan Bapak Ibu nggih. Biar mendapatkan futuhat gitu loh, biar mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, biar jadi wali gitu kan. Seumur-umur ya Allah 10 hari aja kok nggak bisa ya dapat Lailatul Qadar, kan kadang-kadang begitu Pak. Nah kalau memang faktor pekerjaan, kalau memang ada uzur, maka perbanyak sisi tadi itu, berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudara. Cari Pak orang-orang yang kelaparan, nggak bisa sahur, nggak bisa iftar ya, buka puasa. Cari orang-orang yang banyak malapetakannya, cari orang-orang yang banyak utangi, ya seperti itu. Tapi nggak perlu diviralkan, bagi-bagi nasi ngono di Facebook, ya kan?
delay YouTube. Enggak tahu ya, mudah-mudahan ikhlas saja kan begitu. Iya. Pelajaran berikutnya dari hadis ini Bapak Ibu, ya jadi Allah itu punya sifat mencintai, cuma mencintainya Allah jangan disamakan dengan makhluk. Nggih. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan siapapun, wa huwas samiul basir, tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak serupa dengan siapapun. Pelajaran berikutnya, manusia kalau ingin dekat kepada Allah itu setelah perbuatan yang wajib memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Makanya Bapak Ibu, kalau panjenengan baca surat Al-Waqiah, gimana baca Al-Waqiah itu? Idza zulzilatil dalam idza waqa'atil waqi'ah. Kan penghuni surga itu kan ada dua. Ada was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yang kedua wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ini sama-sama masuk surga tapi beda, Pak. Yang was-sabiquna as-sabiqun masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kalau wa ashabul yamini ma ashabul yamin masuk surga tapi lewat hisab dulu, lama. Dihisab lama baru mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kanan. Nah, itu apa? Jadi orang yang pertama tadi di samping mengerjakan yang wajib juga mengerjakan yang sunnah, di samping meninggalkan yang haram juga meninggalkan yang makruh, bahkan kadang mubah. Gitu loh. Jadi tingkatannya tinggi. Sementara yang ashabul yamin itu biasanya fokus pada yang wajib, yang sunnah tidak terlalu diperhatikan, hanya fokus meninggalkan yang haram, kadang makruh, perkara mubah kadang-kadang juga masih dilakukan gitu. Oke, itu perbedaannya di situ. Oke, jadi kalau ada yang bertanya, kalau aku pengen dicintai Allah gimana caranya? Ya tadi itu sangat mudah, kerjakan yang wajib semuanya, kemudian kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang haram semuanya, juga tinggalkan yang makruh, bahkan yang mubah yang nggak ada gunanya tinggalkan. Napa Ustaz contohnya mubah tapi ya nggak haram, nggak dosa, main game misalnya, pas nganggur tak main game ya kalau sebentar aja mungkin tidak apa-apa, tapi kan kalau bagi mereka membuat waktu mending maca Quran kan begitu kan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang itu wis gak mangan es campur tak tuku es campur gitu. Boleh mboten? Ya boleh, es campur halal, duit-duit dhewe ndak nyolong. Tapi ada orang itu es campur paling ngono ya rasane wis gak sedekah wae. Ada mboten kayak panjenengan begitu terus nggih? Seperti itu gitu. Jadi orang beriman itu bukan berpuas-puas. Bukan semua yang diinginkan dituruti, tapi ditekan. Wis engko eno akhirat gitu, Pak. Seperti itu. Kemudian penjelasan bahwa Allah itu mengabulkan doa para wali. Ya, makanya hati-hati jangan sampai kita berbuat buruk kepada orang yang kemudian kita didoakan, Pak. Kadang orang itu enggak merasa itu dia melakukan dosa banyak sehingga uripe melarat, gak ngerasa gitu kon direk ngene iki gitu, padahal dia dosa banyak, dia enggak merasa. Ya contohnya kan dalam, mungkin saya sudah pernah menyebutkan, Pak. Islam itu kan punya adab buang hajat nggih. Ada hadis itu Nabi mengatakan ittaqul la'anaini, hindarilah dua perkara yang mendatangkan laknat. Ketika beliau ditanya apa itu alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu yang BAB atau BAK di jalanan manusia, au fi dhillihim atau di tempat mereka berteduh. Lu apa hubungannya? Maksudnya perbuatan yang mendatangkan laknat itu berarti orang melaknat sampeyan gitu loh. Nggih. Jadi tadi ini kan BAB di jalanan atau BAB di tempat yang digunakan manusia berteduh. Kata para ulama dikiaskan, dianalogikan dengan perkara ini apapun yang menyakiti manusia.
Kadang ada orang itu menyakiti manusia Pak, nggak merasa. Contoh parkir sembarangan, parkir abadi gitu kan. Ada mboten? Ya di sini nggak ada gitu. Oh nggak ada, insya Allah nggak ada satu maksudnya. Itu nggak merasa Pak. Ini loh jalan milik umum, bukan milik sampean. Sampean tuku ndak jalan itu. Nah seperti itu. Ya kalau dalam hadis maniqtatu asyibron minal ardi zulman, barang siapa yang merampas sejengkal tanah secara dolim, Allah mengalungkannya pada lehernya di hari kiamat dikali 7 kali lapis bumi. Dan yang meke-meke Pak. Nah kalau itu seukuran Avanza dus bundi itu, seukuran Pajero ya opo. Nah ini orang itu tidak merasa Pak, itu berbuat dosa dia. Buntu jalan misalnya, jalan banyak orang, acara dia pribadi ditutup. Pernah enggak jenengan lewat satu jalan ditutup balik gara-gara ditutup? Sering nggih? Apa enggak dosa ngene iku Pak? Apa enggak marah sampean? Apa enggak melaknat pelakunya? Ini perbuatan-perbuatan yang membuat sampean sengsara, tapi sampean enggak merasa kalau itu dari dosa sampean. Buang beragalan depan rumah, ya di mana-mana lah, termasuk buang pempes, buang sampah sembarangan, termasuk bakar-bakar, termasuk punya rawat-rawatan, bondoro, mbok pitik, mbok apa gitu. Nah ini Bapak Ibu perkara-perkara yang intinya apapun yang menyakiti manusia maka pelakunya dilaknat gitu loh. Nah ini kadang-kadang orang itu kok aku uripe gak enak ya, sengsara ya, itu sampean muraqabah gitu loh, evaluasi diri sampean itu gimana perbuatannya, jok nyalano uang ae gitu kan. Jangan-jangan orang itu mendoakan saya gara-gara saya melakukan ini gitu kan, tapi saya enggak merasa. Sampun pun suruh nggih. Kok dereng? Aku ada 5 menit nggih. Nggih, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Nggih, monggo. Nggih. Diteruskan gimana? Nggih. Apa bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu beda? Oh gitu. Iya, jadi setahu saya beliau bertanya, matur nuwun Abah Dadang nggih. Kalau kita masbuk imamnya itu sudah tasyahud akhir, tapi karena kita masbuk kan tasyahud awal, apakah doanya sama? Saya bertanya loh, memang ada bedakah doanya? Setahu saya wallahu a'lam doa tasyahud itu sama. Bedanya kalau tasyahud akhir ada doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika apa? Minal khubuthi wal Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi yang saya pelajari itu doa tasyahud itu sama. At-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah sampai syahadat ya, 2 kalimat syahadat kemudian sholawat itu dibaca lengkap. Gitu loh. Jadi setahu saya begitu. Jadi baik tasyahud awal maupun akhir bacaannya itu lengkap, full dengan sholawat. Hanya saja ada sebagian ulama mengatakan sholawat di tasyahud awal itu tidak dibaca, tidak apa-apa. Pendapat ulama Pak. Nah panjenengan jadi cinta Nabi mau moto sholawatnya gak gelem. Halo. Jadi wallahu alam setahu saya bacaannya sama. Cuma karena kita di tasyahud awal nggak perlu membaca Allahumma inni apa tadi a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Kalau kebablasan, ya jenis kebablasan kan enggak sengaja, enggak apa-apa lah insyaallah seperti itu. Ngoten Bah, nggih, wallahu a'lam. Tadi monggo Pak, nggih. Nggih.
Nggih. Jadi beliau bertanya, intinya sering sholat berjamaah bersama imam tapi Fatihah nggak jangkep. Seperti yang tadi saya sampaikan, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam itu sudah rukuk. Jadi dulu saya katakan Bapak Ibu bahwa khusyuk itu kan apa? Menggabungkan 3 perkara. Di samping gerakan lisan, juga gerakan tubuh, juga apa? Juga menghadirkan hati. Jadi yang arti menghadirkan hati itu jenengan tuh fokus, faham, meresapi, memaknai bacaan sholat yang jenengan baca. Jadi khusyuk itu dia itu bukan cepet, ya itu ndak khusyuk belas namanya. Nah, wallahu a'lam, kalau makmum kemudian Fatihahnya nggak jangkep terus, ya, Fatihahnya nggak jangkep terus, itu berarti kalau di rumah, kalau saya Pak, wajib ngulang, nggak sah itu, dia nggak sah. Dan misalkan di satu masjid kok imamnya orang ini, wah ini cepet ini 3 orang nih, ya jenengan mau pulang ndak enak, wis tak sholat aja, tapi ya wajib ngulang di rumah gitu. Atau lain kali wis tak pindah masjid aja, kok sholatnya akhirnya cepet, misalnya begitu kan. Ya jadi intinya Al-Fatihah itu rukun Bapak Ibu. Kalau panjenengan sholatnya cepat seperti itu maka tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam. Karena tidak sah maka wajib ngulang. Demikian Pak, jelas nggih? Nggih. Iya, jadi imam tidak ngasih jeda kepada makmum untuk baca Al-Fatihah. Justru ngasih jeda itu enggak ada perintahnya Bapak Ibu. Nggih. Dalam sholat berjamaah, bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Nabi SAW mengatakan, "Man kana ma'ahu imam, faqira'atuhu lahu qira'ah." Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan bagi makmum. Jadi ketika imam baca, itu jangan meresapi bareng gitu, nggih. Bukan baca sendiri. Nah, kalau jenengan baca sendiri ketika imam baca misalnya, ya, itu maka apa arti daripada wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu kan, wa idza quri'al qur'an wa idza faida. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an sedang dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkan, wa ansitu, dan camkan. Jadi ketika imam baca jenengan, ya maksudnya kita tidak hafal kadang-kadang kan, tapi kalau Fatihah kan pasti hafal. Jadi bareng dengan imam meresapi gitu. Ya memang ada pendapat imam itu disuruh ngasih jeda, tapi justru itu nggak ada perintahnya. Ya langsung aja, karena bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Karena sudah mewakili, makanya kalau makmum itu menangi imam dalam kondisi ruku, terhitung 1 rakaat apa terhitung masbuk? 1 rakaat, ya nggak perlu menambah lagi gitu. Jelas Pak nggih? Wallahu taala a'lam. Nggih. Ada lagi? Monggo Pak. Nggih. Nah, menurut jenengan gimana? Jadi ingin menjadi wali, tapi kemudian dikasih orang bacaan, baca istighfar 150.000 kali, baca ayat kursi 753.000 kali misalnya, itu bagaimana? Ya, jadi wallahu a'lam. Nabi SAW itu mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Jadi barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka itu ditolak.
Jadi yang namanya perintah itu ada yang khusus, ada yang umum. Misalkan kita diperintahkan berzikir, kan memang diperintahkan berzikir kan? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hei orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini kan umum kan perintahnya. Pokoknya zikir sebanyak-banyaknya. Kalau kemudian kita khususkan, dibatasi dengan jumlah tertentu, hari tertentu, tata cara tertentu. Nah, ketika nggak ada dalilnya maka tidak boleh, gitu. Jadi ketika dalilnya itu umum, ya, terus jenengan khususkan itu tidak boleh. Kecuali ada dalilnya, misalnya kayak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dibaca setelah subuh, 100 kali dibaca setelah asar. Nah itu boleh karena ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya, ya wallah alam, menurut saya ya nggak usah dilakukan. Ngapunten Pak. Ya ini pengalaman saya pribadi, saya kan sering meruqyah. Jadi yang namanya dukun itu ada dukun putih, ada dukun hitam. Tahu nggih panjenengan? Ini dukun kuning belum pernah menemui saya. Dukun hitam itu bawaannya itu ngajak orang musyrik, ngajak orang kafir, menyembelih di goa ini, menyembelih itu, mendem ini, mendem itu, melakukan amalan-amalan syirik. Kalau dukun putih itu biasanya menyuruh orang melakukan amalan-amalan kayak zikir tapi ya nggak ada tuntunannya. Baca ayat kursi 150.000 kali per hari. Nah kalau begitu itu kan meskipun ayat kursi Pak, kan nggak fokus, akhirnya kan fokus kepada jumlahnya kan. Ya, jadi ngapunten, orang itu kadang melalui zikir itu malah ngundang malah ngundang khodam gitu, malah ngundang khodam. Jadi gara-gara dari zikir-zikir yang tidak benar tadi itu. Cuma orang yang nggak ngerti itu berarti wah ini wali nih, wis teko malaikat itu kan begitu kan, gitu loh. Jadi ada ilmu yang namanya ilmu ngerogo sukmo. Pernah coba jenengan? Nggak usah nek kon kasih tahu wis. Jadi ngerogo sukmo itu sukmonya metu gitu loh Pak, keluar, bisa ke sana kemana gitu. Itu ada orang bercerita bahwa awalnya dia zikir gitu kan, zikir loh. Nah kok kemudian awalnya kayak ucul begitu. Karena dia khawatir awal-awal, akhirnya berhenti. Barang itu angen-angen tak coba emane ya. Kok tak metu be iso ordo ado titik gitu. Dilakukan lagi Pak. Nah itu awalnya begitu. Jadi wallah alam, setahu saya kalau zikir itu ya cukup yang diajarkan dari Nabi SAW itu aja diamalkan, itu sangat banyak. Kalau yang pakai jumlah-jumlah tertentu, tata cara tertentu, misalnya hari tertentu, kalau tidak ada dalilnya maka jangan dilakukan. Wallah alam, itu malah ngundang jin gitu loh. Insyaallah begitu Pak. Nggih. Sampun nggih? Monggo Pak Ponanggi. Bapak Ponanggi ngergo sukma paling. Nggih. Nggih. Wakil imam. Lah sakno imam bela dose wake. Iya, masalahnya begini. Itu kaidah ketika jahar yang tadi itu kan jahar. Tapi sebetulnya kalau sir juga sama sih yang rakaat pertama itu. Iya. Jadi beliau bertanya begini, dengarkan Bapak Ibu nggih. Jadi wis aku gak usah ngulang, wis
opo jari imam kabeh sing nanggung. Ya ndak apa-apa juga, cuma ya kalau memang seperti itu juga, masalahnya kan Fatihah itu kan kalau untuk rukun ya, rukun itu kan pribadi-pribadi. Gitu loh. Ya buktinya ketika imamnya batal, jangan ikut batal ndak? Ya ndak kan? Berarti kan di sini nggak bisa gitu loh. Mestinya kalau semuanya pasrah kepada imam, kalau imam batal kan ikut batal juga makmumnya. Tapi kan enggak, Mbak Bonang. Maduk nggih atau enggak maduk? Enggak. Iya. Ya mungkin juga seperti itu. Cuma kalau saya demi kehati-hatian, wong jenenge Al-Fatihah itu gini loh sekarang. Jenengan kalau sholat bersama imam bareng tapi nggak baca belas, sholatnya sah enggak? Halo, sholat berjamaah nggih, wis kabeh pasrah imam aku tak ngilu pokoke aku ngene enggak maca belas gitu, sah mboten? Ya ndak sama seperti itu. Nggih, sampun kalau begitu matur nuwun, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sarapan Ustaz. Mboten ngapunten. Ke Gresik lagi. Iya. Oh.